warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi pada hari ini. Kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Disimak baik-baik ya, supaya kalian paham. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar sila-sila Pancasila beserta lambangnya. Ya, seperti yang kita ketahui ya, lambang Pancasila yang ke-1 adalah bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Nah, Pancasila ini menjadi dasar negaranya Indonesia, menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, dari sila-sila Pancasila tersebut, kita bisa mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalamnya untuk kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lihat. Yang pertama, nilai dari sila ke-1. Sila ke-1 itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung berarti kita sebagai manusia harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, karena kita tinggal di Indonesia, kita harus saling menghormati antar umat beragama. Nilai dari sila yang kedua, yaitu menjunjung tinggi persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Nilai dari sila yang ketiga, menunjukkan rasa cinta tanah air. Nah, di sini kan persatuan Indonesia. Kemudian kita juga harus menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan supaya negara kita ini bisa hidup dalam damai. Yang keempat, nilai dari sila yang keempat, yaitu mengutamakan musyawarah. Jadi, jika ada permasalahan, dibicarakan dulu baik-baik secara musyawarah. Yang kelima adalah menghormati hak dan kerja keras orang lain. Sila kelima kan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghormati kerja keras orang lain, kemudian kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, kalau tadi nilai-nilainya, maka coba kita lihat contoh penerapan nilai-nilai dari sila ke-1. Nah, ini contohnya ya, penerapan dari nilai-nilai sila ke-1. Beribadah sesuai agamanya masing-masing dan saling menghormati antara satu sama lain. Nah, penerapan dari sila yang kedua. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita, jika ada tetangga kita yang terkena bencana, atau jika ada tetangga yang kesusahan, jika ada orang lain yang terkena bencana, itu kita saling membantu. Itu termasuk contoh penerapan dari sila kedua. Contoh penerapan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, contohnya adalah bergotong royong antar warga. Ya, di sini Indonesia ini termasuk negara yang warganya masih mengutamakan gotong royong. Contoh penerapan sila keempat, ya, bermusyawarah. Di sini ada contoh ya, ada warga sedang bermusyawarah. Nah, ini termasuk contoh penerapan sila keempat. Dan dalam bermusyawarah ini, kita harus mementingkan kepentingan bersama. Jadi tidak boleh mau menang sendiri dalam musyawarah. Ya, kemudian contoh dari sila yang kelima. Nah, di sini contoh dari sila yang kelima yaitu saling menghargai orang lain dan berkeadilan satu sama lain. Jadi, jika ada seseorang yang punya penghasilan lebih, maka bisa membantu warganya yang lain. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada warga-warga yang kurang mampu supaya adil dalam bermasyarakat. Jadi, kalau kita menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti akan berjalan dengan aman dan sejahtera.
Nah, yang selanjutnya, coba perhatikan nih, gambar apa ya? Nah, tahu pasti ya, ini adalah gambar peta Indonesia. Ini gambar peta Indonesia. Dilihat di sini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Jawa di sini, ada Pulau Bali, ada Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian ada Sulawesi, ada Maluku, dan ada Papua. Bayangkan Indonesia terbentang luas, mulai dari Sabang di ujung sini, di ujung barat sampai Merauke di ujung timur. Indonesia itu terbentang luas dan pasti terbayang bagaimana beragamnya orang-orang Indonesia. Kalau kita tidak menjaganya, pasti akan sangat mudah terpecah belah. Tapi karena kita selama ini mampu menjaganya, Indonesia masih tetap bisa hidup dengan rukun dan damai. Nah, ini gambar peta Indonesia. Kita perhatikan. Indonesia itu letaknya dibagi jadi dua jenis. Ada letak geografis, ada yang disebut dengan astronomis. Letak geografis itu letak wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Jadi batasnya dengan negara apa, kemudian terletak di antara apa, itu namanya letak geografis. Nah, secara umum letak geografis Indonesia itu ada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua ini yang mengapit Indonesia adalah benua Australia dan benua Asia yang mengapit Indonesia. Dan ada dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia ya. Jadi letak suatu wilayah dilihat memang dari kenyataannya di permukaan bumi. Taunya dari mana, Bu? Kan kita nggak bisa lihat permukaan bumi. Kita lihat dari petanya, ya. Kalau letak astronomis, itu letak wilayah yang dilihat posisinya dari garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur adalah garis bantu ya, yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menentukan titik atau lokasi. Yang mana sih garis lintang dan yang mana sih garis bujur? Lihat panahnya. Nah, panah yang ini, panah yang pertama muncul, ini namanya garis bujur. Nih, garis yang menghubungkan kutub utara sama kutub selatan. Ini makin ke atas, ini kutub utara. Ini makin ke bawah, ini kutub selatan. Nah, garis ini namanya garis bujur. Garis yang menghubungkan antara kutub utara ke kutub selatan. Atau kalau gampangnya garis yang dari atas ke bawah. Ya, kalau di peta itu garis yang dari atas ke bawah. Itu namanya garis bujur. Nih, garis bujurnya Indonesia itu adalah 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nih, ini letak geografis, letak astronomisnya Indonesia di garis bujurnya. Kemudian, sekarang satu lagi ada garis lintang. Nah, lihat yang ini garis lintang beda ya. Kalau garis bujur yang dari atas ke bawah, kalau garis bujur ini yang garisnya vertikal, yaitu garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Atau garis yang vertikal, yang lurusnya, yang dari kanan ke kiri. Ini namanya garis lintang. Garis lintang Indonesia itu dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia itu berada di 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ini adalah letak astronomisnya Indonesia. Dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Nah, kalau letak geografisnya Indonesia, itu kita lihat dari daratannya, atau dilihat dari posisi aslinya di peta, bisa dari daratan, bisa dari lautan. Nah, letak geografis kan tadi letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kita lihat kan dari peta nih. Kita lihat dulu bagian utara, nih utaranya.
Ini selatan, ini barat, dan yang ini timur. Yang bagian atas itu utara, bagian bawah itu namanya selatan, yang kiri itu namanya barat, dan yang kanan itu namanya timur. Nah, kalau di peta ini seperti ini nih. Ada mata angin U utara, S selatan, B barat, dan T timur. Kita lihat, di bagian utaranya Indonesia, letak geografisnya Indonesia itu di antara ada di letak geografisnya itu batasnya adalah Samudra Pasifik. Nih, di utara Samudra Pasifik, ada Laut Sulawesi, ada Malaysia, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Malaysianya Malaysia yang bagian timur. Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu adalah Malaysia, berbatasan darat yang di bagian utara. Sekarang kita lihat di bagian selatannya Indonesia. Di bagian selatan Indonesia ini berbatasan dengan ada Samudra Hindia dan ada Australia serta ada Timor Leste. Sedangkan kita lihat sekarang di bagian barat nggak ada apa-apa nih, cuma ada Samudra Hindia. Ya memang batas bagian barat Indonesia hanya Samudra Hindia. Sekarang di bagian timur Indonesia, jadi tadi kan di sini utara Samudra Pasifik, terus timur Samudra Pasifik juga. Betul, di timur juga Samudra Pasifik karena Samudra Pasifik ini terbentang luas ya. Jadi di timur Indonesia batasnya itu ada Samudra Pasifik. Kemudian ada Papua Nugini, nih tetangganya Indonesia yang juga berbatasan darat dengan Indonesia di Pulau Papua, yaitu Papua Nugini. Jadi batasnya Indonesia di utara itu ada Samudra Pasifik, ada Malaysia, Laut Sulawesi, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di bagian selatan Indonesia, batasnya adalah Samudra Hindia, Timor Leste, dan Australia. Di bagian baratnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di timurnya Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik serta Papua Nugini. Oke, letak geografis serta kondisi geografis dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Lihat di sini apa saja pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Ada Sumatera, ada Jawa, ada Bali dan Nusa Tenggara, ada Papua, ada Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, kita mulai di pulau yang pertama. Pulau Sumatera. Nah, ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini luasnya 473.481 km persegi. Nah, di Pulau Sumatera ini ada beberapa gunung yang dikenal oleh masyarakat. Sebenarnya banyak, tapi hanya Ibu sebutkan beberapa. Ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi. Beberapa perairan yang ada di Sumatera ada Selat Malaka, Selat Karimata, Danau Toba, Sungai Musi, dan Sungai Batanghari. Nah, kita lihat batas wilayah Pulau Sumatera. Di utaranya Pulau Sumatera itu ada Malaysia. Dan ini nggak kelihatan di petanya ya, ada Teluk Benggala. Di bagian timur Malaysia, ini ada Selat Malaka. Nih, Selat Malaka di sini, dan ada Kalimantan. Kemudian, di sebelah selatannya Pulau Sumatera itu ada Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian, di baratnya ada Samudra Hindia. Kita lanjut ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Jawa. Nah, ini adalah peta Pulau Jawa. Pulau Jawa ini luas wilayahnya 128.297 km persegi. Nah, di Pulau Jawa ini ada beberapa gunung, ada Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Slamet. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Kemudian ada beberapa perairan. Misalnya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur. Nah, kita lihat batas wilayah dari Pulau Jawa.
Di utaranya Pulau Jawa, itu batasnya adalah Kalimantan dan Laut Jawa. Kalau di timurnya Pulau Jawa, batasnya adalah Selat Bali dan Pulau Bali. Selatannya di sini adalah Samudra Hindia. Dan di baratnya Pulau Jawa itu ada Selat Sunda. Nih, Selat Sunda yang sini, yang membatasi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, ini namanya Selat Sunda. Itu menjadi batasnya ya. Kalau di Sumatera jadi batas selatan, kalau di Jawa itu menjadi batas barat. Kita lanjut ke Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah Pulau Kalimantan. Petanya. Luas wilayah Pulau Kalimantan yaitu 743.330 km persegi. Ada beberapa gunung di Kalimantan. Contohnya Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Tapi Gunung Kinabalu ini adanya di Malaysia. Beberapa perairan yang ada di Kalimantan ada Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Barito, dan Danau Bangka. Batas wilayahnya Pulau Kalimantan di utara, lihat di sini, di utaranya Pulau Kalimantan ini ada Malaysia, ya, dan ada Laut Tiongkok Selatan. Di timurnya Pulau Kalimantan ada Selat Makassar dan ada Pulau Sulawesi. Di selatannya Pulau Kalimantan ada Laut Jawa dan ada Pulau Jawa, tapi di sini nggak masuk peta. Di baratnya ada Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Selanjutnya, pulau yang besar berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Nah, ini pulaunya yang seperti huruf K. Ini petanya ya. Luas wilayahnya Pulau Sulawesi itu 174.600 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Sulawesi. Ada Gunung Lantimojong, ada juga Gunung Rantai Mario. Nah, beberapa perairan di Sulawesi ada Sungai Poso, Sungai Lariang, Danau Touti, dan Pantai Losari. Batas wilayah Pulau Sulawesi, di utara itu batasnya adalah Laut Sulawesi dan Filipina. Di timur, batasnya adalah Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sedangkan di bagian selatan, ini ada Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Kalau di baratnya ada Selat Makassar, nih Selat Makassar di sebelah sini, dan Kalimantan. Ada juga di sini Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ini termasuk pulauan yang cukup besar. Luas wilayahnya adalah 72.876 km persegi. Ada beberapa gunung di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada Gunung Batur dan Gunung Agung itu yang di Bali. Gunung Rinjani dan Gunung Tambora itu ada di Nusa Tenggara. Beberapa perairan di Bali dan Nusa Tenggara ada Sungai Pentano, Pantai Lombok, Pantai Kuta, ada Danau Batur, dan ada Danau Batu. Batas wilayahnya Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di utara ini ada Laut Bali dan Laut Flores serta ada Sulawesi. Di timur itu batasnya adalah Timor Leste, negara tetangga ya. Di selatan batasnya Samudra Hindia. Dan di barat batasnya adalah Pulau Jawa dan Selat Bali. Selat Bali ini yang membatasi dari Madura dengan Bali, namanya Selat Bali. Selanjutnya ada Pulau Papua, ini ada di ujung timurnya Indonesia. Nah, ini dia petanya. Luas wilayahnya Papua adalah 319.036 km persegi. Ada beberapa gunung di Papua, yaitu ada Gunung Jayawijaya dan ada Gunung Derabaro. Kalau Gunung Jayawijaya ini adalah satu-satunya gunung di Indonesia yang di puncaknya itu ada saljunya. Nah, beberapa perairan di Kalimantan, ada Sungai Memberamo, ada Sungai Baliem, Danau Sentani, Pantai Raja Ampat. Batas wilayahnya Papua. Di utara ada Samudra Pasifik.
Di timurnya ada negara tetangga nih, Papua Nugini. Jangan cuma nulis Papua ya di timurnya, tapi Papua Nugini karena ini sudah negara lain bukan bagian dari Indonesia. Namanya Papua Nugini. Di selatan ada Laut Arafura dengan Australia. Dan di barat ada Kepulauan Maluku. Nah, itu adalah letak geografis dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pulau-pulau besar ya, karena sebenarnya di Indonesia itu pulaunya sangat banyak. Ada 17.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Tapi yang kita bahas di sini adalah pulau-pulau besarnya saja. Nah, lihat. Di sini Indonesia itu terdiri dari beragam suku dan budaya. Kita lihat tadi ya, Indonesia itu sangat luas. Dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita harus mampu menjaga persatuan. Karena supaya Indonesia itu bisa tetap harmonis. Nah, terus bagaimana cara menjaga persatuan? Nah, salah satu cara untuk menjaga persatuan itu adalah dengan menjalankan sikap gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong ini sesuai dengan Pancasila kita. Nah, dengan gotong royong kita diajak untuk saling menolong dan ikut merasakan beban orang lain. Gotong royong itu bisa mempererat hubungan masyarakat tanpa membedakan suku atau golongan. Jadi, gotong royong merupakan modal demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis dan sejahtera. Mungkin itu saja penjelasan Ibu hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.